Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ah amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji siapakah Ahlussunnah wal Jamaah dalam 3 ranah ilmu, yaitu ilmu akidah, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Turmizi, dan status hadisnya adalah hadis sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bagi kita bahwa sepeninggalan beliau akan terjadi ikhtilaf yang luar biasa banyaknya di dalam Islam. Artinya ada pemahaman yang benar, ada pemahaman yang keliru. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk terus berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, para sahabat Nabi bertanya, siapakah Ahlussunnah wal Jamaah itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sebagai firqah najiyah, kelompok yang selamat. Ciri-ciri mereka itu adalah sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Ciri-ciri mereka yang lain adalah orang-orang yang berpegang kepada akidah yang dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya ridwanullahu alaihim ajmain. Dalam hadis Nabi, dari beberapa hadis kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Rasul telah menjelaskan bahwa kaum Nasrani dan kaum Yahudi itu akan terpecah belah sampai kepada 71 golongan atau 72. Sedangkan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka itu akan terpecah kepada 73 golongan, hanya satu yang selamat, dan yang selamat itu dikatakan dengan ahlu sunnah, yaitu kelompok firqah najiyah sawadul a'dha, yaitu orang-orang yang mayoritas daripada umat Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku itu tidak akan bersekutu di dalam kesesatan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang berpegang dengan akidah yang dipegang oleh Rasul dan yang dipegang oleh sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah itu ada di 3 ranah ilmu, sebagaimana perpecahan pemahaman yang keliru itu juga ada di 3 ranah ilmu, yaitu ilmu akidah, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf. Kenapa trilogi ilmu ini ada di dalam Islam? Ini berangkat daripada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an yang biasa dikenal dengan hadis Jibril, di mana suatu ketika Jibril alaihi salam mendatangi Nabi. Ketika itu Rasulullah bersama para sahabatnya dan di dalamnya termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu Jibril bertanya yang hakikatnya mengajarkan Nabi, tetapi dalam bentuk pertanyaan, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 perkara. Yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. Pertama tentang Islam. Islam seperti yang kita ketahui, makna daripada Islam itu adalah al-amal jawarih, yaitu hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah badan. Sama dengan amaliyah badan ini semuanya dijelaskan di dalam kajian fiqih. Makanya Islam itu berkaitan dengan hukum fiqih. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang iman. Iman itu adalah al-amal qalbiyah, itu amalan-amalan hati, akidah, keyakinan. Itu dibahas di dalam Islam, di dalam ilmu akidah. Iman dibahas dalam ilmu akidah. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Yang ketiga itu Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, jika tidak mampu maka seolah-olah Allah melihatmu. Jadi 3 perkara itu, yang terakhir adalah ihsan, itu dibahas dalam kajian ilmu tasawuf. Yang setelah itu, setelah malaikat Jibril lenyap daripada hadapan Nabi dan sahabat, Nabi bertanya, atadri manis sa'il? Wahai Umar, kamu tahu siapa yang bertanya tadi?
Umar menjawab, Allah wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka ketika itu Nabi SAW, hadza Jibril, itu adalah Jibril, atakum yu'allimakum min umuri dinikum. Yang datang barusan itu adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan urusan agamamu. Sampai di sini kita mengetahui bahwa sama dengan akan terjadi perselisihan, ikhtilaf yang sangat banyak di dalam Islam, dalam ranah ilmu akidah, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf seperti yang dijelaskan barusan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ingin mengetahui siapa saja ahlu sunnah dalam bidang akidah. Pertama sekali, ahlu sunnah dalam bidang akidah, menurut beberapa ulama yang muktabar, bahwasanya mereka itu terbagi kepada 3 kelompok. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subki, bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu cirinya sama, yaitu mereka itu sepakat pada pokok-pokok akidah. Mereka tidak berselisih paham tentang itu. Mereka cuma berbeda pendapat dalam hal-hal yang sifatnya furu' akidah. Tentang bahwa Allah itu esa, mereka sepakat. Bahwa Rasulullah SAW itu adalah Rasul, wajib kita imani bahwa beliau itu mempunyai 4 sifat yang wajib padanya, mustahil padanya. Itu mereka sepakat semua. Yang terjadi perbedaan pendapat hanya pada masalah furu' seperti apakah Rasulullah SAW melihat Allah pada malam Isra Mi'raj secara langsung? Itu terjadi perbedaan pendapat ulama, termasuk sahabat Nabi, di antara Ibnu Abbas dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi antara 2 sahabat ini pun terjadi perbedaan pendapat, dan perbedaan ini tidak membuat mereka itu dijatuhi vonis sesat, tetapi kedua-duanya adalah pemahaman yang benar. Karena mengapa? Karena perbedaannya adalah cuma pada masalah furu' akidah, bukan pada usul akidah. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Imam Tajuddin As-Subki, sebagaimana yang telah beliau pelajari dari berbagai literatur sebelumnya, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, ulama-ulama atau umat Islam yang berpegang kepada ulama hadis, muhadditsin. Itu imamnya adalah Imam Hambali rahimallahu ta'ala pada masa tabi'in. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah kelompok yang kedua adalah mereka yang ketiga membantah pemahaman keliru memakai dalil nakli dan akli. Itu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam mazhab fikih Syafi'i, Maliki, mereka itu banyak bermadhab dalam akidah, bermadhab Abu Hasan al-Asy'ari. Sedangkan umat Islam yang bermadhab fikihnya dengan madhab Abu Hanifah, mereka itu banyak berpegang dengan madhab Abu Mansur al-Maturidi. Dan perbedaan pemahaman Abu Mansur al-Maturidi dengan Abu Hasan al-Asy'ari cuma pada 13 masalah saja. Sebagian pada masalah lafal, sebagian pada masalah makna. Dan perbedaan ini tidak membuat mereka itu keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kelompok yang ketiga daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ulama-ulama sufi yang benar, yang lurus. Jadi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ulama hadis, kemudian ulama yang menggabungkan antara dalil akli dan nakli seperti Abu Mansur al-Maturidi, Abu Hasan al-Asy'ari rahimallahu ta'ala, seperti dikatakan oleh Imam Murtadha Az-Zabidi adalah idza utlika bi ahli sunnah fal muradu biha Asy'ariyah Maturidiyah. Ketika di dalam kitab-kitab itu disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka biasanya merujuk kepada Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah. Mereka adalah pemahaman ulama sufi yang benar, yang muktabar. Yang muktabar seperti Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, Imam Junaid rahimallahu ta'ala, dan ulama-ulama sesudah mereka. Masyarul muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah. Dalam fiqih yang dikatakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kalau masa kita ini orang-orang yang bermadhab dengan salah satu madhab yang 4. Madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Dan mereka ini adalah ulama-ulama salaf. Jadi
kita jangan terjebak kepada pernyataan sebagian kalangan yang menyatakan bahwa mari kita berpegang kepada ulama salaf, tinggalkan mazhab yang 4. Seolah-olah ulama dari 4 mazhab ini bukanlah ulama salaf. Ini adalah sebuah pernyataan yang keliru, karena 4 ulama ini adalah ulama salaf. Yang dikatakan ulama salaf yaitu orang-orang yang hidup sebelum 300 Hijriah, dan mereka semuanya hidup sebelum 300 Hijriah. Kenapa di dalam fiqih kita perlu bermazhab? Jadi perlu kita kategorikan umat Islam di dalam menguasai Al-Quran dan hadis terbagi kepada 2. Ada orang yang mampu mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis, dan ada yang tidak mampu. Orang yang mampu itu dikatakan dengan Al-Qadir ala istinbatil ahkam. Orang yang tidak mampu dikatakan dengan Al-Ajiz an istinbatil ahkam. Orang yang mampu mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis itu sangat sedikit. Dari sahabat Nabi ridwanallahu alaihim yang sebagian ulama menyatakan bahwa ketika Rasulullah wafat, sahabat Nabi itu cuma 120.000, satu riwayat lagi 70.000 seperti pendapat Imam Rafi'i dan Imam Al-Ghazali. Tapi yang mampu mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis itu cuma 120 orang saja, yaitu 0,1%. Yang lain tidak mampu. Bagi mereka yang mampu ini, inilah kena khitab Allah Ta'ala. Mereka itu berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih paham terhadap sesuatu masalah agama, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Ini khitab ini, firman Allah Ta'ala ini ditujukan kepada orang yang mampu mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis. Dan ini bukan cara yang gampang untuk mampu mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis. Minimal harus ada 16 ilmu yang harus kita kuasai, seperti penelusuran perkataan daripada Imam Suyuti rahimallahu ta'ala. Ilmu nahwu harus kuat, badi' balaghah, mantiq, kemudian ilmu asbabun nuzul, nasikh mansukh, fiqih lughah, dan berbagai ilmu-ilmu lainnya yang luar biasa banyaknya. Harus menguasai hadis, menghafal hadis 200.000 paling kurang. Makanya banyak sekali orang yang tidak mampu mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis, yang dikatakan dengan al-ajiz an istinbatil ahkam, orang yang lemah daripada mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis. Bagi mereka itu kena khitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu harus berpegang dengan apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang alim jika kalian tidak mengetahui. Sebagian mufassirin menyatakan bahwa ahlu dzikri adalah ulama-ulama dahulu daripada kalangan Bani Israel. Sebagian lagi menyatakan ahlu dzikri ini adalah ulama-ulama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah wal jamaah dalam bidang fiqih itu adalah mereka ulama mujtahid yang banyak sekali, ada 12 madhab sebelumnya yang sangat populer. Kemudian pada masa kita sekarang cuma tinggal 4 madhab, dan mereka orang-orang yang mengikuti 4 madhab ini itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. 4 madhab yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi, karena mereka itu adalah ulama salaf, dan mereka itu mentadwin, menulis kawaid fiqihnya, usul fiqihnya. Maka ketika ada muncul masalah-masalah baru sampai hari kiamat, permasalahan dalam fikih itu bisa diselesaikan oleh salah satu dari 4 mazhab ini. Karena mengapa? Ada rumus, ada formula, ada usul fikih yang telah dibuat oleh mereka. Sedangkan ulama-ulama sebelumnya, mereka itu mempunyai fikih masing-masing, termasuk sahabat Nabi ridwanullahu alaihim. Tapi masalahnya tidak ditadwin. Kawaid mereka, usul fikih mereka itu tidak dibuat, tidak disusun dengan rapi, sehingga kita cuma mengetahui masalah-masalah yang mereka sebutkan yang ada pada masa mereka, tapi masalah-masalah baru tidak mampu kita mengkajinya. Karena mengapa? Mereka tidak membuat formula, satu kaidah, satu rumus seperti yang dibuat oleh salah satu daripada 4 mazhab fiqih yang mu'tabar itu. Kemudian dalam ranah ilmu tasawuf yang dikatakan dengan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang berpegang kepada pemahaman Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala dan pemahaman Imam Junaid Al-Baghdadi rahimallahu ta'ala. Kenapa dalam tasawuf cuma berpegang kepada 2 ulama ini? Apakah ulama yang lain itu bukan ahlu sunnah? Tidak seperti itu. Ini juga seperti apa yang barusan kita sebutkan, bahwa ahlu sunnah dalam akidah yaitu berpegang kepada
salah satu daripada 3 kelompok ini. Bukan bermakna yang lain bukan ahli sunnah, tidak seperti itu. Setiap orang yang pemahamannya sama dengan pemahaman 3 kelompok ini, ahlul hadis, kemudian ulama yang berpegang kepada nakli dan akli, kepada ulama sufi mu'tabar, itu juga dikatakan dengan ahlu sunnah wal jamaah, sekalipun tidak menisbahkan diri sebagai pengikut daripada salah satu daripada 3 kelompok ini. Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimallahu ta'ala, kedua ini adalah ulama yang menjadi pendiri mazhab di dalam ilmu tasawuf. Tasawuf yang seperti kita ketahui bersama, seperti penelusuran daripada perkataan daripada Syekh Murtada Az-Zabidi yang menulis kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin, syarah daripada Ihya Ulumuddin. Makna daripada tasawuf itu adalah tathhirul batin wa zahir min al-atham al-khafiyah wal jaliyah min awailit tasawuf, yaitu menyucikan batin dan lahir daripada dosa-dosa yang tersembunyi dan dosa-dosa yang jelas. Itu merupakan awal daripada tasawuf. Kalau menurut Imam Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala, bahasa tasawuf adalah bahasa belakangan. Tapi tasawuf ini sudah ada pada masa Nabi, substansinya sudah ada pada masa Nabi, namanya saja yang belakangan. Ada yang dinamakan dengan tazkiyatun nafsi, ada yang dikatakan dengan ilmu akhlak, kemudian ada juga yang dinamakan tasawuf dengan ilmu hablum minallah wa hablum minan nas. Apa saja namanya, tetapi intisari dan substansi tasawuf sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tasawuf itu mengajarkan tentang riya, tentang ujub, tentang takabur, tentang qanaah, tentang ridha. Ada sifat yang wajib kita jauhi, ada sifat yang wajib kita amalkan. Ini adalah kajian ranah ilmu tasawuf. Kenapa dua ulama ini menjadi landasan bagi kita untuk berpegang dalam ilmu tasawuf, yakni Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala dan Imam Junaid Al-Baghdadi rahimallahu ta'ala? Alasannya yang pertama, karena kedua ulama ini dalam bertasawuf mereka itu konsisten dengan Al-Quran dan hadis. Imam Junaid Al-Baghdadi beliau berkata bahwa tariquna hadha muqayyad bil kitab wa sunnah. Tarikat kami ini, tasawuf kami ini itu terikat dengan Al-Quran dan hadis. Tidak bisa melepaskan diri pada Al-Quran dan hadis. Sandarannya, landasannya itu adalah Al-Quran dan hadis. Sehingga inilah alasan kenapa dua ulama ini menjadi pendiri madhab Ahlus Sunnah dalam ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua, mereka itu konsisten terhadap syariat. Seperti kita ketahui bahwa mereka dalam bertasawuf tidak meninggalkan syariat. Bahkan Imam Junaid Al-Baghdadi itu, beliau itu sangat rutin membaca Al-Quran, sehingga beliau itu wafatnya sedang membacakan 70 ayat daripada surat Al-Baqarah, dan beliau setelah membacanya beberapa kali. Kemudian Imam Al-Ghazali juga demikian di dalam kitab Ats-Tsabar 'Indal Mamat. Beliau itu luar biasa saat sakratul maut, beliau dalam kondisi husnul khotimah. Coba dilihat nantinya di dalam kitab Ats-Tsabar 'Indal Mamat. Kemudian mereka ini dalam berakidah pun adalah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti yang barusan kita sampaikan, mereka ini tidak termasuk di dalam tasawuf-tasawuf yang menyimpang seperti tasawuf hululiyah, yaitu tasawuf yang meyakini adanya reinkarnasi Tuhan ke dalam manusia. Juga tidak terjerumus di dalam pemahaman keliru yang merusakkan nama besar tasawuf, yaitu akidah mubahiyah, yaitu membolehkan seluruh larangan dalam syariat. Maka ulama-ulama ini adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi pendiri madhab dalam bertasawuf dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, masyarul muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setelah beberapa penjelasan yang singkat ini, sebenarnya masih luas lagi penjelasannya, cuma waktu kita yang terbatas, kita bisa mengetahui bahwa dalam 3 ranah ilmu itu ada pemahaman yang benar, ada pemahaman tidak benar. Pemahaman yang benar dalam akidah, dalam fiqih, dan dalam tasawuf itu dikatakan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam akidah kita berpegang kepada ahlul hadis, ulama hadis, kemudian ulama yang menggabungkan antara dalil akli dan nakli, kemudian ulama sufi yang mu'tabar.
Dalam fiqih kita bermadhab dengan salah satu madhab yang 4 yang mu'tabar, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Dalam tasawuf kita bermadhab dengan madhab Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Semoga berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.